Ngapain izin pulang segala? Emakmu itu cuma sakit, bukan mati, ucap suami menusuk hati. Part kedua. Aku masih berdiri terpaku di depan loket. Uang di tanganku terasa makin berat, seolah menertawakan ketidakmampuanku. 3 tiket. 510.000. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri yang mulai kacau. Tunggu. Tiba-tiba satu hal terlintas di kepalaku. Aku menunduk, menatap Yuna yang masih memeluk kakiku. Wajahnya polos, matanya masih sembab karena baru bangun tidur. Umur Yuna, gumamku pelan. Petugas loket sudah mulai mengalihkan perhatian ke antrian berikutnya. Bu, kalau nggak jadi, lebih baik. Pak, tunggu. Potongku cepat. Petugas itu menghela napas, tampak sedikit tidak sabar. Iya bu, aku menelan ludah. Bukannya kalau anak di bawah 3 tahun, nggak perlu tiket kan? Petugas itu menatapku, lalu melirik ke arah Yuna. Kalau belum genap 3 tahun, tidak perlu tiket bu. Di pangku saja. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Belum genap. Belum genap. Ulang tahun Yuna masih, seminggu lagi. Aku hampir tak percaya dengan harapan kecil yang tiba-tiba muncul. Yuna belum 3 tahun pak, kataku cepat, nyaris tanpa jeda. Baru mau 3 tahun, minggu depan. Petugas itu memperhatikan Yuna lagi. Mungkin menilai. Atau mungkin ragu. Terserah. Yang terpenting kami bisa berangkat. Aku refleks memeluk Yuna lebih erat. Seakan ingin memastikan tubuh kecil itu terlihat lebih mungil. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu akhirnya, ya sudah, 2 tiket saja. Duniaku seperti kembali berwarna. Aku menghembuskan napas lega. 2 tiket, 340.000. Tanganku gemetar saat menyerahkan uang lusuhku. Kali ini cukup. Alhamdulillah. Aku menahan napas, lalu menghembuskannya perlahan. Emma, tunggu aku. Aku memasukkan uangku yang masih tersisa sedikit itu ke saku. Silahkan. Ini tiketnya. Aku hampir menangis saat menerima tiket itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ucapku lirih. Aku menggandeng Raka dan menggendong Yuna. Kita jadi nak, bisikku. Raka tersenyum kecil. Yuna memeluk leherku lebih erat. Ruang tunggu stasiun terasa penuh. Kami duduk di bangku panjang yang dingin. Aku memeluk Yuna di pangkuan, sementara Raka duduk di sampingku. Anak itu diam seperti sedang berusaha mengerti situasi. Tiba-tiba, suara pengumuman menggema. Kereta tujuan Surabaya mengalami keterlambatan karena gangguan teknis. Diharapkan penumpang menunggu. Aku memejamkan mata. Delay. Tentu saja. Seolah semua harus terasa lebih sulit. Bu, suara Yuna pelan di telingaku. Iya nak, aku lapar. Dadaku langsung sesak. Aku menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Iya, ayo kita makan ya. Aku berdiri, berjalan ke penjual makanan sederhana di ujung ruang tunggu. Pak, nasi bungkus 1. Aku memilih yang paling murah, dengan lauk paling sederhana. Yang penting cukup untuk mengusir rasa lapar. Akan gawat kalau Yuna meminta makan saat kereta sudah berjalan. Yang aku tahu, harga makanan dalam kereta harganya jauh berkali-kali lipat lebih mahal. Kami kembali ke bangku, kubuka bungkus nasi itu perlahan. Nasi putih, tumisan kacang panjang, sedikit sambal, dan 2 potong kecil tempe. Aku menyuapi Yuna dulu. Pelan-pelan ya nak. Lalu ke Raka. Kamu juga? Raka menggeleng. Ibu dulu aja. Aku tersenyum pahit. Enggak, kita makan bareng. Akhirnya kami bertiga makan dari 1 bungkus nasi yang sama. Sedikit demi sedikit, berusaha cukup, berusaha kenyang. Meski sebenarnya tidak. Beberapa waktu kemudian, pengumuman kembali terdengar. Kereta kami akhirnya siap berangkat. Aku menggenggam tiket itu erat-erat. Kalau tiketnya hilang, aku tak punya cukup uang untuk membelinya lagi. Kami naik ke dalam kereta. Aku duduk di kursi, Yuna di pangkuan. Raka di sampingku. Saat kereta mulai bergerak, hatiku ikut bergetar. Aku benar-benar pergi. Tanpa izin, tanpa restu. Tanpa tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Baru beberapa menit perjalanan, ponselku bergetar. Nama itu muncul di layar, Mas Imran. Tanganku langsung terasa dingin. Aku menatap layar itu beberapa detik. Lalu, kutekan tombol tolak. Tak lama, ponselku bergetar lagi. Dia menelepon lagi. Aku menutup mata sejenak, lalu menjawab, Mas. Di mana kamu? Bentaknya langsung. Tanpa salam. Aku terdiam. Kamu berani-beraninya kabur dari rumah. Suaranya penuh amarah. Nggak tahu diri. Sudah kutampung. Sekarang seenaknya pergi bawa anak-anak. Mas, aku cuma... Diam. Potongnya kasar. Kalau kamu nggak balik sekarang juga, jangan harap kamu masih aku anggap istri. Dadaku sesak. Aku bisa talak kamu kapan aja, paham? Lanjutnya. Dan anak-anak itu... Tanganku gemetar. Aku langsung mematikan telepon itu. Napasku memburu. Belum sempat tenang, ponselku kembali bergetar. Mas Imran lagi, aku menggertakkan gigi. Kutolak panggilannya.
Berdering lagi, sampai akhirnya kesabaranku habis. Aku mengangkat telepon itu dengan kasar. Apalagi sih, Mas? Bentakku. Suaraku pecah, keras bercampur parau. Beberapa penumpang sampai menoleh ke arahku, menatap dengan tatapan aneh. Biar saja, sunyi, beberapa detik. Lalu suara di seberang sana terdengar pelan. Yo. Aku terdiam. Itu bukan suara Mas Imran. Mbak Rini? Suaraku langsung melemah. Di seberang sana, terdengar isak tertahan. Dadaku langsung sesak. Yu. Suara Mbak Rini bergetar. Kamu di mana sekarang? Tanya wanita itu, dengan suara serak. Aku tak bisa langsung menjawab. Jantungku berdetak tak karuan. Perasaanku mendadak tak enak. Di kereta, Mbak. Hening sejenak, lalu, emakmu. Suara Mbak Rini pecah. Aku langsung menggenggam ponsel itu erat-erat. Emakmu udah nggak ada, Yu. Dek, kedua mataku membulat. Dunia seakan berhenti. Aku tak mendengar apa-apa lagi. Suara kereta, suara orang, semua lenyap. Emak, suaraku nyaris tak terdengar. Tadi, habis dokter datang. Lanjut Mbak Rini dengan tangis yang pecah. Nggak lama, emakmu pergi. Tanganku lemas, ponsel itu hampir jatuh. Emak, bisikku pilu. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku terlambat. Aku terlambat pulang, sampai emak mendahului pulang ke penciptanya. Yuna yang ada di pangkuanku menatap wajahku. Bu, kenapa nangis? Aku tak bisa menjawab. Raka menggenggam tanganku. Dia diam, tapi dari tatapannya tampak jelas dia sedang khawatir. Bu, aku memeluk mereka berdua erat-erat. Tangisku akhirnya pecah, keras, tanpa bisa kutahan lagi. Di tengah kereta yang terus melaju, kudapati kabar bahwa aku kehilangan satu-satunya tempat pulang. Judul, Kepingan Emas Peninggalan Emak. Penulis, Filandit HLTF. Akan publish di KBM Apps.